Selamat malam, nama saya Marcelino Timothy Yudi Silalai. Saya NIM 200401807. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Kopi Starling Sidikalang. Nah, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 aspek dasar, bab 3 aspek produksi, bab 4 aspek manajemen, bab 5 aspek keuangan, bab 6 penutup, bab 7 kesimpulan. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kopi itu merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang punya potensi ekonomi tinggi. Salah satu jenis kopi yang terkenal dengan cita rasa khasnya yaitu kopi Sidikalang yang berasal dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kopi ini dikenal dengan suhu rendah dan aroma yang kuat yang menjadikannya baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis kopi yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu di poin 1.2 yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3, yaitu poin pertama, bagaimana tingkat kelayakan pengembangan usaha pada kopi Starling Sidikalang pada saat ini apabila ditinjau dari berbagai aspek non-keuangan, seperti yuridis, pasar, manajemen, dan lingkungan. Poin yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan pengembangan usaha kopi Starling Sidikalang apabila dilihat dari aspek keuangan. Poin yang ketiga, bagaimana tingkat sensitivitas dalam presentasi pada kopi Starling Sidikalang terhadap kombinasi kenaikan bahan baku dan penentuan harga jual ke konsumen, distributor, dan agen. Poin 1.3 yaitu tujuan dan kegunaan. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis tingkat kelayakan pengembangan usaha kopi Starling Sidikalang pada saat ini apabila ditinjau dari berbagai aspek non-keuangan. Poin yang kedua, menganalisa tingkat kelayakan pengembangan usaha kopi Starling Sidikalang apabila dilihat dari aspek keuangan. Kegunaannya. Yang pertama, bagi perusahaan sebagai bahan masukan atau pertimbangan yang dapat digunakan sebagai dasar membuat kebijakan mengenai pengembangan usaha selanjutnya. Poin yang kedua, bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang studi kelayakan usaha kopi Starling Sidikalang. Nah, di poin 1.4 yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama itu adalah wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai terutama manajemen di bagian produksi, keuangan, pemasaran, serta pihak lain yang berhubungan langsung dengan UKM ini. Ada observasi, ada melihat secara langsung objek yang akan diamati, terutama terhadap praktek-praktek yang dilakukan perusahaan. Ada studi literatur dan kepustakaan. Nah, ini ada metode di poin 1.5 yaitu metode analisis kelayakan. Ada namanya NPV yaitu Net Present Value didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas nilai sekarang. Dengan mendiskonto semua aliran kas masuk dan keluar selama umur proyek investasi ke nilai sekarang. Kemudian menghitung angka neto maka akan diketahui selisihnya dengan memakai dasar yang sama yaitu harga pasar pada saat ini. Nah, ini rumusnya yang dimana NPV itu nilai sekarang neto, C itu aliran kas masuk tahun pertama, CO, T aliran kas keluar tahun ke-T, N umur unit usaha hasil investasi, I arus pengembalian atau rate of return, T waktu. Masuk ke bab 2 yaitu aspek pasar. Poin 2.1 produk yang dijual. Produk yang dijual itu dalam bentuk kemasan gelas dan botol. Kemasan botol terdiri dari 2 bentuk ukuran. Untuk kemasan gelas dengan volume 250 ml, kemasan botol kemasan botol yang pertama dengan volume 600 ml dan kemasan botol kedua dengan volume 1200 ml. Poin 2.2 yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum pasar. Bentuk pasar. Bentuk pasar produsen untuk kopi Starling Sidikalang adalah pasar persaingan sempurna. Pasar konsumen yang dipilih adalah pasar penjualan melalui franchise dan kemitraan. Segmentasi. Segmen konsumen yang ingin dicapai oleh usaha kopi Starling Sidikalang adalah warga kota Medan pada khususnya dan mahasiswa. Permintaan atau demand. Di masa ini minuman berupa olahan kopi mulai digemari pada kalangan tertentu. Selain kenikmatannya yang menggiurkan dan menggugah selera, rasanya juga dapat
menenangkan dan menghilangkan dahaga serta capek. Dari segi gizi, konsistensi biji kopi juga lebih menguntungkan. Asupan kopi dapat lebih tinggi karena sifatnya yang bubuk dan cair, sehingga dengan sendirinya asupan zat-zat gizi dan substansi penting lainnya akan meningkat. Penawaran, daya serap industri pengolahan hasil biji kopi dalam negeri tergolong cukup tinggi. Hal tersebut biasa kita lihat pada saat bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan, hari-hari besar lainnya. Prospek ke depan cukup menjanjikan karena masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Analisis persaingan dan peluang usaha. Dengan semakin banyaknya bermunculan merek baru dalam usaha minuman kopi, saat ini ditemukan lebih dari 8 item merek yang beredar di pasaran. Usaha kopi Starling Sidikalang ini memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dipunyai oleh perusahaan merek lain. Karena produk yang ditawarkannya itu lebih bervariasi, dengan kemasan gelas plastik 250 ml, botol plastik 600 ml, dan botol plastik 1200 ml yang mutunya sudah teruji. Nah, harga yang akan ditetapkan untuk gelas plastik 250 ml itu Rp1.000, untuk ukuran botol plastik 600 ml itu Rp4.000, dan untuk ukuran 1200 ml adalah Rp8.000. Ada saluran pemasaran, yaitu dari petani kopi, lalu dikirim ke pabrik, pabrik menghasilkan produk, produk dikirim oleh distributor, distributor selanjutnya menuju ke agen. Produk ini juga menghasilkan produk ini bisa dipromosi atau produk dikenal, maka karena produknya dipromosi, produk itu dikenal, maka konsumen juga akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, dari agen tadi dari agen menuju ke mitra penjual, menuju ke grosir, lalu ke toko. Lalu dari toko memasarkan barang tersebut menuju ke konsumen. Kendala pemasaran yang dihadapi saat pertama kali mengenalkan produk kepada konsumen, karena untuk meyakinkan konsumen pada produk ini membutuhkan waktu yang lama. Agar konsumen itu yakin bahwa produk yang mereka tawarkan itu yang terbaik buat mereka. Nah, bab 3 yaitu aspek produksi. Yang pertama itu adalah lokasi usaha. Lokasi pabriknya ini akan didirikan di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi pabriknya ini ditempatkan 50 meter masuk ke dalam dari Jalan Palembang Prabu Muli. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena ketersediaan bahan baku. Lalu selanjutnya skala usaha dan rencana produksi. Usaha kopi Starling Sidikalang ini didirikan dengan skala industri UMKM, bukan skala industri besar, dengan tingkat produktivitas 500 kemasan per hari. Proses produksi, yang pertama itu biji kopi mengalami pengupasan, lalu setelah dikupas dikeringkan, lalu setelah dikeringkan itu akan mengalami proses penggilingan. Setelah digiling itu akan disaring. Nah, setelah disaring itu nanti ada pencampuran atau pendidihan. Di sinilah nanti gula pasir, air dan bubuk kopi dicampurkan, lalu mendidih, lalu disaring, lalu dilakukan pengemasan dan labeling. Sebelum proses penimbangan, buah kopi dikupas terlebih dahulu, serta bahan-bahan lain disiapkan terlebih dahulu. Penimbangan bertujuan untuk menimbang bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang homogen. Selanjutnya, kopi yang sudah dikupas kulitnya dimasukkan ke dalam mesin pengaduk yang sudah ada larutan gula tadi. Kemudian, masukkan perisa tambahan seperti vanila serta karamel dan juga bahan pendukung lainnya. Selanjutnya, proses penyaringan dilakukan melalui pipa kecil yang kemudian mengalir ke botol kemasan. Selanjutnya, proses labeling atau pemberian merek. Bahan baku produksi. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha kopi Starling Sidikalang ini tergolong tidak banyak. Tenaga kerja paling banyak pada proses produksi, di mana pada proses ini dibutuhkan tenaga kerja yang menentukan kuantitas produksi. Ada struktur organisasi juga, dari pimpinan ada manajer, dari manajer ke transportasi, promosi dan penjualan,
Dari manajer ini juga ada pengadaan, proses, pergudangan, ada manajer dan ada keuangan juga. Kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha usaha ini tidak terlalu banyak karena menggunakan mesin pada proses produksinya, yaitu sebanyak 44 orang dengan perincian sebagai berikut. Kualitas tenaga kerja. Pada usaha kopi Starling Sidimalang, diperlukan pekerja yang mengerti tentang proses pembuatan minuman kopi dan juga bisa mengoperasikan mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi. Pada tingkatan kepala bagian tenaga kerja, yang dibutuhkan itu adalah tenaga kerja terdidik. Memilih tenaga kerja terdidik diharapkan dapat menganalisa masalah dan dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi. Ini adalah balas jasa tenaga kerja, ya, atau bisa disebut dengan kata lain upahnya. Ini ada nih. Selanjutnya bab 5 yaitu asumsi yang asumsi yang digunakan, yaitu usaha yang dilakukan dalam usaha yang dilakukan adalah usaha dalam bentuk badan usaha CP, di mana kopi Starling Sidigalang ini membeli bahan baku dari petani dan pemasok untuk diolah kemudian dijual ke konsumen. Umur proyek ditetapkan selama 5 tahun karena dianggap telah dapat mempresentasikan kondisi usaha yang dijalankan. Yang kedua, biaya investasi diasumsikan dikeluarkan pada tahun ke-0. Modal investasi awal berasal dari dua sumber, yaitu pinjaman bank 60% dan modal pribadi 40%. Daftar nilai investasi awal, lahan bangunan dan peralatan produksi adalah daftar harga sekarang berdasarkan data hasil wawancara. Maaf, ini tadi ada sedikit typo. Ini bab 5 aspek keuangan. Nah, analisis sensitivitas. Proyeksi penerimaan dan biaya didasarkan pada asumsi dan proyek yang memiliki ketidakpastian. Untuk itu diperlukan analisis sensitivitas untuk menguji seberapa jauh proyek yang dilaksanakan sensitif terhadap perubahan harga input maupun output, kesalahan dalam pembangunan sarana fisik dan operasional, ataupun kelemahan estimasi produksi. Yang kedua adalah analisis sensitivitas dilakukan menggunakan dua skenario. Yaitu skenario 1, adanya kenaikan pada bahan baku dengan kenaikan sebesar 5% dan 6%, dan skenario 2, adanya penurunan harga jual produk dengan penurunan sebesar 10% dan 11%. Nah, bab 6, aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, aspek sosial ekonomi. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, kegiatan usaha yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tidak perlu digantikan oleh tenaga kerja asing. Yang artinya, melalui usaha ini dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari lokal. Jadi penduduk di situ bisa dapat dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja. Jadi mengurangi angka pengangguran dan tidak memerlukan tenaga kerja dari luar gitu. Menggunakan sumber daya lokal. Sumber daya lokalnya itu bahan baku komponen dari produk lokal. Tapi dengan catatan kualitas cukup layak sesuai dengan standar untuk proses produksi. Nah, yang C, menghasilkan dan menghemat devisa penggunaan bahan baku yang diambil dari produk lokal, berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Ini sejalan karena ketika menggunakan produk lokal, berarti kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengimpor bahan baku yang ingin kita perlukan untuk proses produksi. Yang D, menemukan industri lain. Dengan adanya proses bisnis yang baru, diharapkan tumbuh industri lain, baik yang sejenis atau industri pendukung lain. Dan dengan adanya usaha pengolahan kopi ini, diharapkan adanya industri pendukung lainnya, seperti mungkin nanti ada yang industri untuk bahan baku maupun industri untuk yang mendukung berjalannya industri pengolahan kopi ini. Bab ketujuh yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu pertama, hasil analisis kelayakan pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, dan aspek manajemen dan operasional menunjukkan bahwa usaha kopi Starling Sidigalang itu layak untuk dilaksanakan. Yang kedua, secara finansial, perhitungan menunjukkan bahwa investasi ini dapat memberi keuntungan yang layak dengan risiko yang masih dapat dikelola. Aspek sosial dan lingkungan juga dipertimbangkan, sehingga usaha ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga,
Dari aspek pasar, produk kopi Sidikalang memiliki prospek yang baik karena permintaan terhadap kopi itu akan terus meningkat. Dan kopi Starling menawarkan harga terjangkau yang cocok bagi berbagai segmen konsumen. Dalam aspek teknis dan produksi, usaha ini dapat memanfaatkan bahan baku lokal dan proses produksi yang relatif sederhana namun efektif. Ini ada daftar pustakanya. Baiklah, selamat malam. Terima kasih. Apabila kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.